Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Cindy Apriela Diani dengan NIM 120210004. Nah, di sini saya akan mengikuti tugas dari dosen, yaitu UAS Pendidikan Peserta Didik. Teori yang akan saya sampaikan yaitu teori belajar sosial. Apa itu teori belajar sosial? Dikutip dari Simple Psikologi, teori belajar sosial atau social learning theory adalah teori yang menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, serta reaksi emosional dari orang lain. Teori ini juga mempertimbangkan bagaimana faktor lingkungan dan kognitif berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran serta perilaku manusia. Berbeda dengan teori perkembangan anak lainnya, Bandura menganggap bahwa anak tetap bisa belajar hal baru meski tetap melakukannya secara langsung. Syaratnya mereka pernah melihat orang lain melakukannya terlepas apapun medianya. Nah, salah satu contoh teori belajar sosial adalah ketika seorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari, seperti pergi ke kantor, menjalani hobi atau menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, anak ini kemungkinan dapat meniru perilaku positif tersebut. Jika diberikan hadiah atau dihargai oleh orang tuanya, maka mereka dapat lebih semangat untuk mengulangi perilaku baik yang ditiru dari kedua orang tuanya. Memahami konsep teori belajar sosial dalam teori ini, terdapat 3 konsep yang menjadi dasar, yaitu manusia bisa belajar lewat observasi. Kedua, kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu belajar sesuatu tidak menjamin perubahan dan perilaku. Oke, berangkat dari konsep yang telah dijelaskan Bandura, ada beberapa hal langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan aplikasi teori social learning berlangsung efektif. Apa saja yaitu yang pertama perhatian, yang kedua retensi, yang ketiga reproduksi, dan yang keempat motivasi. Oke, perhatian yaitu untuk bisa belajar, anak harus memberikan atensi atau perhatian. Apapun yang menghilangkan perhatian, mereka dapat berdampak buruk pada proses pembelajaran sosialnya. Kedua, retensi. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga penting. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap hal ini, terutama dalam kemampuan untuk menyerap hal baru. Dan yang ketiga, reproduksi. Setelah memberikan perhatian dan menyimpannya, tiba saatnya untuk melakukan tindakan yang telah dipelajari. Inilah peran penting dari latihan sehingga perilaku barunya dapat semakin terasa. Dan yang keempat yaitu motivasi. Tahap terakhir untuk memastikan proses belajar berlangsung lancar adalah motivasi untuk meniru perilaku yang telah dilihat. Konsep pemberian hadiah atau hukuman menjadi cara menggali motivasi. Contohnya, melihat teman sebaya mendapat hadiah saat tiba di kelas tepat waktu, atau sebaliknya melihat teman dihukum karena terlambat masuk kelas. Contohnya, melihat teman sebaya mendapat hadiah saat tiba di kelas tepat waktu, atau sebaliknya melihat teman dihukum karena terlambat masuk kelas.